Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Heman Elia, akan berbincang-bincang dengan Bapak Sindunata Kurniawan. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang mekanisme pertahanan diri, bagian yang keempat. Dan sekedar mengingatkan para pendengar, di bagian pertama hingga ketiga telah dibicarakan juga tentang jenis-jenis mekanisme pertahanan diri. Pak Sindunata, sudah ada 10 mekanisme pertahanan diri ini ya Pak ya, yang sudah kita bicarakan. Pak Sindu, begitu banyak ya ternyata mekanisme pertahanan diri ini ya. Iya betul Pak Iman, rupanya memang itulah kemanusiaan kita ya. Rupanya memang memiliki berbagai cara yang kita kembangkan untuk mempertahankan diri atau melindungi diri. Dan setelah ini masih ada ya Pak jenis mekanisme pertahanan diri yang lain. Betul Pak Iman. Mungkin Pak Sindunata bisa menyebutkan lagi jenis apa ya Pak ya? Yang nomor 11 Pak Iman yaitu sublimasi. Jadi sublimasi ini memang merupakan istilah fisika ya. Waktu kita dulu belajar di sekolah menengah kita tentu mengenal istilah sublimasi, yaitu perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair lebih dulu. Jadi ini memang biasa terjadi pada es kering atau pada batuan kapur yang menguap karena bersentuhan dengan udara. Jadi sublimasi ini memang diartikan sebagai perubahan ke arah satu tingkat yang lebih tinggi. Jadi ini istilah fisika, tapi bagaimana kaitannya dengan perilaku kita Pak? Dalam hal ini Pak Iman, sublimasi ini memang dipakai menjadi istilah mekanisme pertahanan diri yang menjelaskan bagaimana kita mengalihkan hasrat atau dorongan-dorongan yang bersifat primitif menjadi perilaku yang dapat diterima secara sosial oleh norma masyarakat. Jadi dikatakan bersifat primitif itu karena memang berkenaan dengan dorongan agresivitas dan dorongan seksual yang lebih mudah kita tolak. Kita merasa cemas kalau punya dorongan itu, merasa bersalah, merasa ini tidak layak, sehingga akhirnya kita di tengah kecemasan dan dalam bentuk yang tanpa kita sadari, kita lakukan sublimasi, artinya kita alihkan ke bentuk-bentuk perilaku yang bisa diterima oleh masyarakat dan kita tidak merasa bersalah. Wah, ini menarik ya. Ada 2 dorongan yaitu agresivitas, kemudian dorongan seksual. Betul. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak Sindunata? Ya, jadi contohnya misalnya kita memiliki dorongan yang begitu agresif, tapi kemudian kita salurkan ke seni bela diri atau olahraga tinju. Jadi lewat kompetisi bela diri atau pertandingan tinju, kita bukan hanya bisa menyalurkan dengan cara yang benar dan bisa diterima masyarakat, malah kita bisa mendapatkan trofi atau memenangkan sabuk juara, mendapatkan sanjungan penggemar dan penonton. Nah ini terjadi proses sublimasi Pak Iman. Mungkin ada contoh yang lain yang menyangkut kehidupan kita Pak? Ya, jadi misalnya juga dorongan agresivitas itu bisa berupa akhirnya diwujudkan seseorang menjadi pengacara. Jadi advokat hukum. Jadi kalau orang bertengkar mulut dalam sehari itu kan tidak bagus. Wah, sikapnya terlalu konfrontatif, mengganggu orang lain. Suasana jadi panas pertemanan, persahabatan ini. Tapi kalau disalurkan ke dunia pengadilan, dunia advokasi hukum, advokasi lingkungan dan advokasi hak asasi manusia, wah itu kan dorongan itu akhirnya terwujud hal-hal yang membangun, bahkan akhirnya membawa kebaikan bagi masyarakat luas. Jadi itu juga bisa menjadi bentuk sublimasi. Oke, berarti sekalipun ini bentuknya mekanisme pertahanan diri, tapi kelihatannya juga bisa menjadi positif ya Pak Sindunata. Betul, rupanya memang demikian Pak Iman. Jadi sublimasi ini dinilai oleh para ahli memang merupakan satu bentuk mekanisme pertahanan diri yang sangat positif, yang sangat membangun masyarakat. Bahkan dari sublimasi ini bisa lahir karya-karya yang begitu kreatif secara budaya, menghasilkan pencapaian budaya yang lebih tinggi, baik di dalam seni, musik, sastra, bentuk-bentuk hubungan antar manusia ataupun aktivitas-aktivitas sosial.
Seperti misalnya kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu bisa menjadi sublimasi dari dorongan seksual. Artinya dorongan untuk bersifat relasi antar manusia, dorongan cinta, dorongan afeksi seksual ini disalurkan menjadi perawat, pengasuh, aktivis kemanusiaan. Ini kan membangun kehidupan kemanusiaan kita. Iya. Juga contohnya nih Pak Iman, ada satu seniman jenius yang kita kenal semua, yang hidup di abad pertengahan, bernama Leonardo da Vinci. Jadi di Leonardo da Vinci ini dikenal salah satu lukisannya yang dikenal oleh banyak orang itu menggambar seorang ibu dalam banyak lukisan yang akhirnya diberi nama Madonna. Dan diyakini oleh para ahli Madonna ini atau gambaran ibu dengan bayinya itu merupakan ungkapan sublimasi kerinduannya Leonardo da Vinci akan kasih sayang ibunya yang sudah meninggalkannya pada usia yang masih sangat muda. Jadi sublimasinya Leonardo da Vinci menghasilkan karya lukisan yang begitu spektakuler sampai hari ini. Oh iya. Jadi ini karya yang mahakarya ini ya, dan dilahirkan sebetulnya dari awalnya adalah satu dorongan primitif, tapi bisa dialihkan sedemikian rupa sehingga menjadi dorongan yang sangat positif. Betul, Pak Iman. Baik Pak, mungkin ada jenis mekanisme pertahanan diri yang lain? Ya, yang berikut yang ke-12 Pak Iman, yaitu istilahnya bernama substitusi. Iya. Jadi dari kata substitusi ini kita mengenal istilah Indonesia yang gampang kita pahami adalah pengganti. Jadi memang ini mirip Pak Iman dengan sublimasi. Kalau sublimasi itu penggantiannya itu bentuknya bisa berbeda. Iya. Ya, bentuknya bisa berbeda dan termasuk tingkat kepuasannya pun bisa agak berbeda. Tetapi untuk substitusi ini dorongan yang tidak kita kehendaki atau yang kita merasakan ini sebagai dorongan yang primitif itu tadi disalurkan dalam bentuk yang masih mirip dengan melakukan sedikit perubahan saja. Jadi misalnya seperti contohnya Pak Iman, ada seorang laki-laki ya yang tumbuh dengan punya perasaan bermusuhan, tidak suka, benci dengan ibunya, dan akhirnya dia juga membenci kaum wanita pada umumnya. Dan tanpa disadari dia melakukan substitusi. Kalau sikap bermusuhan ini ketahuan, dia nampakkan dengan nyata pada ibu dan kaum wanita pada umumnya, itu kan dia mendapatkan respon yang negatif, gitu kan? Karena dia cemas, dia tanpa sadar, dia ganti lakukan substitusi ini, dia membuat lelucon-lelucon yang penuh kritik tentang menyinggung tentang yang dia anggap sebagai kebodohan dan rendahnya seorang wanita. Dan itu membuat sekian banyak orang tersinggung dengan lelucon-leluconnya ini, tajam, menyakitkan. Tapi dia nggak sadar loh, kenapa kok orang tersinggung? Ini kan hanya gurauan aja, hanya humor. Tanpa sadar dia sebenarnya melakukan satu mekanisme pertahanan diri yang disebut substitusi itu tadi. Wah, ini menarik ya. Kalau kita saksikan di dalam kehidupan keseharian kita yang mungkin juga kita lakukan sendiri, ada tingkah laku kita yang menyakitkan, ternyata berakarnya pada ini ya Pak ya, mekanisme pertahanan diri. Betul. Misalnya juga ada dalam bentuk seorang anak laki-laki ya yang tumbuh dalam keluarga yang sangat religius, menekankan pentingnya ketaatan dalam kesalehan, dan tanpa sadar tekanannya terlalu kuat lebih pada hal-hal lahiriah ya. Dan dia ada masa benci, nggak suka dengan hal-hal seperti itu, sesungguhnya menekan. Dan sejalan dalam proses hidupnya dia tumbuh punya sisi-sisi dorongan agresif, dorongan bermusuhan. Tapi karena keluarganya begitu sangat menekankan sisi kesalahan lahiriah, dia nggak mungkin mengekspresikan itu, bisa dimarahi dan dihukum. Nah, akhirnya dorongan itu dia salurkan tanpa sadar dalam bentuk suka menyiksa dan membunuh binatang-binatang kecil. Dari mungkin semut, lalat, ikan-ikan kecil yang nggak terlalu kentara gitu ya. Nah, kemudian waktu dia sekolah, dia tumbuh mengenal dunia sepak bola. Nah, tanpa sadar melakukan proses substitusi, di mana dia menjadi pemain sepak bola yang lihai dan dikenal dengan sebutan punya naluri membunuh, gitu ya. Kemudian waktu dia
sekolah, habis itu SMA dia masuk ke kedokteran, akhirnya mengambil spesialisasi dokter bedah. Nah, dengan menjadi dokter bedah ini tanpa sadar sebenarnya melakukan proses substitusi, dorongan sikap bermusuhan dan agresif itu disalurkan menjadi bentuk yaitu mensayat-sayat ya, tapi memang masih memberi kebaikan, tapi sebenarnya itu memuaskan dorongan sikap bermusuhan dan agresivitasnya. Dia melakukan dalam ini proses substitusi. Jadi ada perilaku menyakitkan yang kelihatannya kejam, bisa juga bermula dari bentuk mekanisme pertahanan diri. Wah, ini menarik ya Pak. Ya. Yang terakhir Pak Himan, mungkin contoh yang lebih gamblang lagi, misalnya seorang remaja yang cemas untuk menyalurkan dorongan seksualnya, wah mau berhubungan seksual langsung dengan wanita, misalnya seorang pria dengan wanita atau wanita dengan pria, wah ini kan nggak bisa, nggak layak ini, saya belum menikah. Lah dia melakukan proses penggantian substitusi dengan ini, larinya apa? Membaca buku porno dan melakukan masturbasi. Jadi dia menyalurkan dorongannya itu, dorongan seksualnya itu dalam bentuk yang masih mirip. Dan tingkat kepuasan juga mirip. Nah inilah yang disebut substitusi itu tadi Pak Iman. Kalau menurut Pak Sindunata, bagaimana ya Pak ya? Kan ini kan sebetulnya sesuatu yang umum, mekanisme pertahanan diri karena suatu ada serangan kita bertahan. Apakah hal-hal seperti ini bisa dibenarkan ya Pak ya? Misalnya remaja tadi yang Bapak barusan sebutkan. Iya, iya. Tentunya dalam konteks ini memang bukan hal yang tepat ya. Artinya begini, kalau bicara tentang dorongan seksual, sesungguh-sungguhnya ini bukan semata-mata kaitannya dengan proses yang disebut ejakulasi atau orgasme. Kepuasan seksual itu sesungguh-sungguhnya jantungnya adalah pada relasi yang sehat. Relasi dengan yang sejenis ataupun dengan lawan jenis. Jadi dalam konteks ini, ketika dorongan ini kemudian remaja ini mendapatkan wawasan yang benar dan kemudian juga menemukan akar-akar masalah yang menyebabkan dia terkunci pada dorongan seksual itu apa? Biasanya remaja yang bisa begitu memiliki dorongan yang tinggi itu lebih mungkin saya melihatnya ada faktor-faktor afeksi, relasi dia sebagai anak dan orang tua yang tidak berkembang. Sehingga bermuaranya di masa remaja pada dorongan seksual semata yang sebetulnya berangkat dari kebutuhan afeksi yang murni, yaitu relasi kasih sayang yang sehat antara orang tua dan anak. Karena tidak terpenuhi, akhirnya dia mengenal di masa remajanya itu, oh ini yang kebutuhan dorongan seksual ini yang dikuaskan. Padahal akarnya bukan itu. Jadi dalamnya orang perlu melihat akar kebutuhannya dan melayani pemenuhan kebutuhan, akar kebutuhan ini. Nah, itu cara mengatasi dalam konteks ini substitusi remaja ini tadi Pak Iman. Baik. Jadi di sini juga peran orang tua ini penting ya Pak ya. Betul. Betul. Iya. Pak, mungkin ada jenis yang lain lagi Pak setelah ini. Ya, yang ke-13 Pak Iman yaitu penyangkalan. Ya, jadi penyangkalan ini memang adalah mekanisme pertahanan diri melawan rasa cemas dengan cara menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang mengancam, yang menyakitkan, dan yang bersikap negatif. Jadi orang tersebut menolak sejumlah aspek kenyataan yang membangkitkan rasa cemas. Iya, ada contohnya mungkin Pak. Ya, misalnya memang ini Pak Iman, ini paling gampang kita kenali dan mungkin juga kita pernah mengalami situasi kita punya peristiwa yang begitu tragis, musibah yang mendadak kita alami, misalnya kematian seseorang yang kita cintai dan dia meninggal dalam posisi yang sangat mendadak. Baru saja tadi pagi kita jumpa sehat walafiat, ternyata waktu malam hari kita pulang rumah dapat kabar ternyata orang tersebut meninggal dunia seketika. Wah, itu masa dia tidak mungkin, dia masih hidup pasti. Ini hanya kabar bohong lah. Inilah sebenarnya bentuk penyangkalan. Atau mungkin orang mengalami bencana, kecelakaan, kebakaran, barang-barang yang berharga bagi dirinya hilang, terbakar, hangus habis. Dia memang tidak mungkin. Ini sebuah kekeliruan, tidak mungkin. Atau mungkin juga kasus seorang bayi yang meninggal, yang sangat dikasihi, meninggal dengan begitu mendadak. Dia sangat merasa keterhilangan. Dia menyangka, enggak. Ini bayiku hanya tidur saja.
Dia masih ada. Ya, kalian bohong. Nah, inilah penyangkalan itu, Pak Iman. Wah, iya. Ini sering kita temukan ya, Pak ya. Ya, betul, Pak Iman. Terutama bencana yang tidak disangka-sangka. Benar. Begitu mendadak sehingga kita tidak siap menghadapinya ya, Pak. Betul. Ya? Dan itu memang menimbulkan ini, Pak Iman, rasa syok, keterkejutan yang besar. Jadi dalam hal ini sesungguhnya penyangkalan memang menjadi hal yang baik sesungguhnya. Oh, kenapa bisa begitu ya? Ya, jadi dalam hal ini orang tersebut sebenarnya sedang melakukan proses adaptasi, proses penyesuaian dengan kondisi yang begitu drastis itu tadi. Dengan cara penyangkalan yang secara otomatis dia lakukan ini, sesungguhnya orang tersebut terhindar dari tenggelam dalam rasa cemas dan depresi yang begitu berat. Jadi dengan melakukan penyangkalan sebenarnya orang itu sedang melakukan proses tahap demi tahap untuk akhirnya mencoba menyesuaikan diri dengan keterhilangan itu, Pak Iman. Oh, jadi ini sesuatu yang baik sebetulnya, yang normal. Betul. Lalu kalau kita seringkali kan mau sepertinya memaksa seseorang yang sedang menyangkal itu untuk menghadapi kenyataan, kebenaran. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Iya, betul ya. Lebih mudah sampai saya ingat kisah-kisah seperti ini, orang sampai ditampar. Bangun dari tidurmu. Oh, memang ini sudah terjadi, terima fakta ini. Marah-marah ya, kita bisa marah-marah kepada keluarga atau sahabat kita yang menyangkal sebuah fakta tragis itu ya. Ya, ini memang bukan langkah yang tepat ya. Oh, kita perlu memberi ruang. Artinya itu fase alamiah. Jadi beri ruang. Beri ruang dia untuk menjalani fase menyangkal. Dari menyangkal nantinya baru dia bisa masuk ke fase marah. Dari marah dia masuk pada fase tawar-menawar dan akhirnya masuk kepada fase depresi. Dan akhirnya akhirnya bisa membingkai kembali dengan baik situasi keterhilangan ini. Jadi memang itu sebaiknya kita tidak melakukan tindak pemaksaan atau kekerasan fisik dan emosional kepada orang yang sedang melakukan penyangkalan. Iya. Kalau kita tidak memaksa, lalu kita apakah membiarkan atau bagaimana, Pak, sebaiknya? Nah, jadi memang dalam konteks ini kita perlu melakukan satu hal masa batasan. Artinya memang tidak sepenuhnya kita akan membiarkan dia demikian. Karena kalau menyangkal itu terlalu berkepanjangan, bisa jadi dia akan semakin terhilang dalam kesadarannya, terputus dengan kontak dengan kenyataan, menyangkal terus bahwa seorang dikasih sudah meninggal, akhirnya masuk pada fase halusinasi atau yang mengarah ke arah gangguan jiwa ya. Atau kalau orang itu sakit, aku nggak mungkin kanker, bohong, aku nggak mungkin kanker, aku masih sehat, kanker stadium 3 lagi, nggak mungkin, ngapain aku harus berobat, nggak, aku sehat lah. Kalau dia terus menyangkal, sakitnya kan nambah berat. Nah, dalam konteks ini intinya dengan cara yang persuasif ya, dengan sambil kita mendoakan, mendampingi, kita dampingi orang tersebut untuk pada titik tertentu bertahap bisa pada kondisi menerima kenyataan supaya akhirnya dia bisa menerima kematian, orang dikasihi, bisa menerima keterhilangannya, bisa menerima dia mengalami sakit dan perlu menjalani satu proses pengobatan. Iya. Ini kata kuncinya ya, Pak ya. Tadi Bapak bilang mendampingi ya, Pak ya. Betul Pak Iman. Pak, mungkin ada jenis yang lain lagi, Pak? Ya, yang ke-14 yaitu introyeksi, Pak Iman. Jadi memang ini mirip dengan kata proyeksi yang beberapa waktu lalu pernah kita bahas ya. Kalau proyeksi ini artinya kita memantulkan dorongan dalam diri kita atau sifat-sifat dalam diri kita yang kita tidak suka ke orang atau objek eksternal, orang di luar kita atau orang lain gitu ya, dari dalam keluar untuk hal atau sifat yang negatif. Kalau proyeksi itu keluar, introyeksi itu ke dalam. Ya, ke dalam tapi bukan negatif, tapi hal yang positif. Jadi kalau saya jelaskan dalam sebuah kalimat, introyeksi ini adalah mekanisme pertahanan diri di mana seseorang meleburkan sifat-sifat positif orang lain ke dalam dirinya. Jadi dari luar ke dalam untuk hal yang positif bagi dirinya. Itu introyeksi ya. Betul.
Mungkin ada contohnya, Pak. Ya, misalnya ada seorang anak ya yang tumbuh katakan usia 7 tahun, 8 tahun, dan rupanya si anak ini sering ditinggal kedua orang tuanya yang sama-sama sibuk di luar. Dan dia merasa kesepian, merasakan nggak nyaman, takut, kekosongan, dan tanpa sadar akhirnya dia melakukan proses introyeksi. Oh, dia melihat sifat baik dari seorang ibu itu seperti ini, dan dia berpura-pura menjadi ibu bagi bonekanya. Bonekanya itu diperlakukan seperti seorang bayi, dan dia menjadi ibu yang memberi makan, memandikan. Jadi dia sedang tanpa sadar melakukan satu mekanisme yang disebut introyeksi. Atau dalam hal ini misalnya seorang remaja yang merasakan begitu minder, siapakah aku ini, aku nggak bisa apa-apa, tidak ada orang yang menghargai aku, dia merasa nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Ya, akhirnya dia melakukan introyeksi, yaitu dia kagum, oh pada orang tertentu, artis ini, selebritis, olahragawan ini, musisi ini. Nah, dia melakukan introyeksi, yaitu adalah nilai-nilai, perilaku, penampilan dari orang yang dia kagumi ini, dia masukkan ke dalam dirinya. Iya. Dia ambil menjadi bagian dirinya. Saya bisa membayangkan ya Pak ya, kalau ini perilaku yang diambil ini adalah perilaku yang baik, nilai-nilai yang baik, mungkin tidak apa-apa ya. Betul. Nah, kadang-kadang kan ada remaja yang meniru idolanya ini idola yang kurang baik ya Pak ya. Betul. Jadi memang titik rawatnya demikian ya. Iya. Ya, memang akhirnya kita sebagai orang tua atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar remaja ini perlu melakukan perimbangan. Artinya kita bisa memberi arahan, ya. Tapi dalam konteks ini sebenarnya tidak terlalu konfrontatif, karena akarnya itu bukan kepada peniruan itu semata atau introyeksi, tapi ada akar itu adalah kekosongan, rasa minder, rasa rendah diri, rasa tidak berharga. Nah, titik inilah yang kita perlu menerima, mengakui bahwa wajar kalau kamu melakukan seperti ini karena begini. Bukan kita membenarkannya, tapi kita memberikan penerimaan terlebih dahulu. Saya menerima kamu, bisa memaklumi kamu demikian. Nah, dari penerimaan inilah baru kita bergerak kepada arah untuk memberikan masukan, koreksi kepada remaja tersebut. Kuncinya penerimaan. Betul. Iya. Mungkin ada jenis yang lain lagi, Pak. Ya, yang ke-15 yaitu isolasi. Jadi isolasi ini artinya kita menolak sisi emosi dari satu peristiwa yang terjadi. Jadi kita mengisolasi atau mengurung, memisahkan perasaan-perasaan negatif, emosi negatif seperti rasa marah, rasa kecewa, rasa menderita, kita kurung dan kita hanya menerimanya secara pikiran bahwa ini memang terjadi demikian, faktanya memang demikian, tapi saya tidak menerima perasaan-perasaan ini. Jadi perasaan itu ya yang dikurung ya. Betul. Jadi misalnya orang yang mengalami kemarahan, dia ngomong, ya saya memang marah, tapi saya sudah mengampuni kok. Padahal rasa marahnya masih ada. Karena dia punya satu pemahaman, marah itu berdosa. Saya sebagai anak Tuhan tidak boleh marah. Sehingga dia tanpa saja melakukan isolasi. Mekanisme pertahanan diri isolasi ini. Dia mengurung perasaan marah ini dan mengatakan bahwa dia memang marah, tapi dia tidak mengakui perasaan marah itu sebagai bagian dirinya. Dia kurung, dia pisahkan, dan dia buru-buru mengatakan saya sudah mengampuni. Oh, iya. Atau misalnya, oh ya memang ini penderitaan, sebuah keterhilangan, tapi ini sebuah takdir kok. Ya hidup ini maka tidak bisa lepaskan dari penderitaan, ya wajar aja. Jadi dia tidak mengizinkan dirinya untuk merasa. Dia hanya maunya berpikir secara logika, mengembangkan logikanya dan mengabaikan, mengesampingkan sisi emosi dan perasaan ini. Iya, jadi tidak menyatu ya, dan ini kurang sehat ya Pak. Betul. Memang akibatnya dengan adanya penyekatan emosi ini, dia hidup sebenarnya bukan sebagai manusia yang utuh. Dan ini akhirnya akan bisa muncul dampak-dampak negatif nantinya ya, kalau ini menjadi pola yang terus-menerus berkepanjangan, sisi pengisolasian emosi atau perasaan negatif ini.
Iya, dan Pak Sindu ini kan banyak terjadi ya. Lalu seharusnya atau sebaiknya bagaimana ya Pak? Ya, sebaiknya ya memang perlu mengakui karena memang emosi negatif itu ada sebagai bagian kemanusiaan kita ya, perlu kita rangkul. Kalau kita menerimanya, kita akan bisa memunculkan sikap tanggapan yang sehat dan utuh. Kata kuncinya menerima. Betul. Dan ini tidak mudah dilakukan ya Pak biasanya. Betul, memang tidak mudah Pak Iman. Iya. Pak Sindunata, apakah ada ayat Alkitab atau ayat firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman buat hidup kita Pak? Betul, ada yang mau saya bacakan dari Mazmur 103, mulai dari ayat yang ke-14, 15, dan 16. Sebab Dia sendiri, yaitu Tuhan, tahu apa kita. Dia ingat kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jadi dari 3 ayat firman Tuhan ini Pak Herman mengingatkan kita memang debu, kita itu rentan. Sekarang ada, bisa tiba-tiba tidak ada. Mari di tengah kebenaran firman Allah ini kita akui bahwa kita lemah, kita tidak sempurna, kita punya yang kurang. Dan janganlah menolak sisi yang lemah kurang ini. Justru dengan kita mengakuinya, merangkul sisi yang kurang, lemah dan sumbang ini, kita siap menerima yang benar, yang utuh, yang baik, yang Allah sediakan dari orang lain dan dari kehadiran Allah ini. Jadi proses penerimaan diri tentang diri kita ini satu hal yang sangat fondasi untuk menjadi diri yang sehat, Pak Iman. Baik, Pak Sindunata. Kita akan melanjutkan perbincangan kita ini di kali yang lain, Pak. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Sindunata Kurniawan dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mekanisme pertahanan diri, bagian yang keempat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga